Hai, saat ini saya berada di kebun. Dan kebetulan karena sementara saya berada di kebun dan ada yang bertanya soal persyaratan untuk mendaftarkan BPJS Mandiri, maka dari sini saya akan memberikan persyaratan untuk pendaftaran BPJS segmen Mandiri. Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk pada persyaratan pendaftaran BPJS segmen Mandiri, sebelumnya teman-teman perlu tahu terlebih dahulu apa itu BPJS Mandiri. BPJS Mandiri itu apa? BPJS yang didaftarkan oleh pemerintah yang biasa dibilang BPJS gratis? Bukan. Atau BPJS yang didaftarkan karena pekerjaan saya adalah PNS atau pegawai swasta atau TNI atau Polri? Bukan juga. BPJS Mandiri atau yang biasa sering dikenal juga BPJS segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah. Artinya kita tidak digaji sama sekali. Kita mendaftarkan BPJS secara sadar dan kita akan membayar iurannya setiap bulan. Wajib bagi setiap peserta yang mendaftarkan dirinya. Nah, saya tahu bahwa para peserta atau teman-teman tidak suka menonton atau mencari informasi pada sebuah video-video tutorial yang penjelasannya terlalu bertele-tele. Jadi saya langsung pada intinya saja. Persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan segmen Mandiri, yang pertama adalah peserta harus membawakan kartu keluarga. Yang kedua adalah KTP. Yang ketiga adalah materai 10.000. Dan yang keempat adalah buku rekening. Nah, buku rekening yang bisa dibawakan adalah buku rekening BRI, atau buku rekening BNI, atau BCA, atau BTN, atau Mandiri. Intinya bank yang bisa digunakan adalah Bank Himbara. Nah, setelah teman-teman sudah tahu persyaratan, apakah penjelasan saya harus sampai di situ saja? Belum teman-teman, karena saya harus menjelaskan satu persatu. Karena sayangnya jika teman-teman salah mengerti tentang penjelasan ini, maka pada saat teman-teman sudah membawa persyaratan tetapi tidak sesuai dengan kriteria-kriterianya, atau ada hal-hal kecil yang sebenarnya harus diperbaiki terlebih dahulu, sayang sekali teman-teman harus pulang pergi, apalagi kalau yang mengurusnya langsung ke kantor BPJS Kesehatan dan membutuhkan perjalanan, waktu dan sebagainya. Makanya tetap nonton video ini supaya saya akan membahas untuk penjelasan dari masing-masing persyaratan tersebut. Tonton terus. Nah, ini dia penjelasan dari masing-masing persyaratan tersebut. Jadi untuk kartu keluarga, sebelum teman-teman mendaftar BPJS Kesehatan, pastikan bahwa anggota di dalam kartu keluarga tersebut benar-benar keluarga Anda atau keluarga kita yang sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena pendaftaran BPJS Kesehatan segmen Mandiri itu terdaftar seumur hidup. Maksud saya begini, jika bukan keluarga yang sebenarnya, mereka hanya menumpang dan sebagainya, lalu kita mendaftarkan mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan satu paket dengan kita, terus di kemudian hari kita terjadi kesalahpahaman lain dan sebagainya, atau orangnya tiba-tiba menghilang lain dan sebagainya, ya kita tetap membayar iurannya. Seperti itu. Kita tidak bisa ke kantor BPJS dan mengatakan bahwa saya mau menghapus dia dari BPJS karena dia bukan keluarga saya, atau karena dulu kita baikan tapi sekarang kita sudah marahan jadi saya mau menghapus. Oh, tidak bisa. Makanya peserta harus benar-benar pastikan bahwa anggota dalam kartu keluarga yang akan didaftarkan itu benar-benar keluarga Anda, supaya waktu didaftarkan dan seterusnya itu tidak bermasalah untuk masalah pembayaran. Karena untuk memisahkan datanya itu harus membutuhkan persyaratan yang baru. Misalnya Anda sebelumnya mendaftarkan diri Anda dan satu orang yang bukan keluarga kandung Anda. Suatu ketika Anda ingin bermasalah dengan dia dan Anda ingin memisahkan dia dari data Anda atau pisahkan, itu dia harus membawakan persyaratan untuk pendaftaran BPJS seperti pendaftaran awal orang tersebut. Untung-untung orang tersebut ini masih bisa dihubungi, tetapi kalau tidak bisa dihubungi, maka dia tetap terdaftar dalam akun kita dan kita tetap membayar iurannya terus-menerus. Nah, itu makanya saya tekankan untuk perhatikan kartu keluarga. Terus kalau bisa untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan, pastikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kita. Yang berikut, perbaharui kartu keluarga dulu. Kalau memang di dalam kartu keluarga itu sudah ada anggota keluarga atau saudara yang sudah berkeluarga atau sudah menikah tapi masih terdaftar di dalam kartu keluarga kita, alangkah baiknya dipisahkan atau perbaharui kartu keluarga tersebut. Oke, yang berikut KTP. KTP yang diperlukan itu KTP bagi pemilik rekening. Jadi kalau misalnya di dalam anggota keluarga misalnya ada 5 orang, mau daftarkan BPJS Kesehatan ini untuk semuanya, terus buku rekening yang dipakai misalnya mama atau bapak, ya berarti bawakan KTP pemilik buku rekening. Yang berikut untuk buku rekening, pastikan bahwa buku rekening itu misalnya pakai ibu punya, ya ibu harus tahu
kakak punya ya kakak harus tahu begitu. Jangan menggunakan rekening tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Karena apa? Tujuan buku rekening pada pendaftaran BPJS Kesehatan adalah untuk melakukan auto debit atau pemotongan otomatis. Oke. Yang berikut untuk materai ya silakan saja bawa materai. Jangan lupa materai 10.000 ya. Nah, saya rasa untuk penjelasan persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan sudah cukup jelas ya. Jadi sekali lagi pendaftaran BPJS Kesehatan segmen mandiri itu statusnya seumur hidup, tidak bisa dihapus kecuali meninggal atau sudah almarhum dan almarhumah. Jadi persyaratan yang tadi saya tekankan itu penting supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Bye bye.